Mari kita mulai aja sharingnya. Iya. Oke. Mungkin pemaparan materi sharing. Silakan Om. Selamat malam Mas Ulum, terus juga Pak Pendeta dan Romo dan saudara-saudari semuanya, lebih-lebih kaum muda. Halo semuanya. Oh, enggak semangat. Bener kata Mas Yosua tadi, sudah makan tapi enggak bisa semangat. Malam semuanya. Oke, ya. Saya tuh kok jadi yang pertama, padahal yang dipanggil pertama tadi itu Mas Ulum ya. Iya. 3 minggu yang lalu itu ketika ngobrol-ngobrol tuh pematerinya siapa? Lalu ditunjuk, oh yang paling muda ini Romo Novan. Pas waktu itu ada Pak Enggar dan Cak Kolis dan teman-teman yang lain. Yang paling muda akhirnya yang dikorbankan ya. Iya tidak. Ya teman-teman, kalau malam hari ini kita berbicara tentang cangkruan, saya juga tanya ke Cak Kolis itu materinya materi seperti apa Cak? Yang enteng-enteng aja Romo. Yang enteng itu seringan apa ya? Tetapi malam hari ini saya akan lebih banyak sharing ya. Tadi ketika dibuka dengan keroncong itu, saya sedikit menangkap apa ya, kata-katanya meskipun tidak semuanya endahing saduluran, terus juga rukun ing patepangan. Nah, kalau tidak salah ada kata-kata itu juga. Terus juga sung pangampunan. Nah, jadi sedikit-sedikit saya nangkap itu. Jadi kalau ya malam hari ini kita berkumpul bersama, maka ya betapa indahnya itu persaudaraan. Betapa indahnya persaudaraan. Kalau malam hari ini juga kita ngomong soal Pancasila, maka Pancasila tidak bisa dilepaskan dari apa? Dari apa? Dari Indonesia. Nah, kalau ngomong soal Indonesia, saya itu sering menggambarkan keberagaman Indonesia itu sebagai ini, makanan pecel. Siapa yang belum pernah makan pecel? Loh, enggak ada. Atau jangan-jangan enggak angkat tangan ini karena enggak tahu. Siapa yang enggak tahu pecel? Pecel. Ya, pecel yang biasa dijual itu loh. Itu ada apa aja biasanya di dalamnya? Sayurnya itu apa saja? Cambah, terus kangkung, apa lagi? Nasi, wah nasinya ya. Kacang, apa lagi? Oh peye, apa lagi? Loh, langsung biar lapar lagi nih ya. Biar lapar lagi. Waktunya berapa ya Mas Surya ya? Waduh, 10 menit ini sudah habis 5 menit sendiri ini. Hanya ngomong pecel aja. Ya. Ya, tetapi tadi kan yang disebutkan macam-macam tuh. Ada cambah, kacang, peyek, nasi. Tetapi itu masih berupa sayur-sayuran dan nasinya. Belum menjadi pecel. Kalau pecel ada ada sambal pecelnya Mas Bayu. Ya Mas Darta ya. Jadi itu kalau hanya terpisah tidak ada sambal pecelnya ya tidak disebut pecel ya. Jadi beragaman itu banyak, tadi sayur-sayuran itu sama dengan juga Indonesia. Banyak macamnya. Berbeda-beda. Kacang sama cambah sama enggak? Cambah sama peyek beda enggak? Peyek sama kembang turi beda enggak? Beda, tetapi kalau sudah ada sambal pecelnya, itu namanya pecel dan enak dimakan. Lapar enggak? Lapar pastinya ya. Iya, kalau saya menggambarkan Indonesia juga dengan keberagamannya, seringkali saya menggambarkan itu supaya mudah dipahami. Jadi banyak macamnya, tetapi tetap disebut pecel. Menyinggung soal Pancasila dan pidatonya Soekarno tanggal berapa yo?
1 Juni tahun 1945. Nah, soal Pancasila. Waktu itu Soekarno berpidato tentang Pancasila, tentang konsep-konsep, prinsip-prinsip yang akan masuk di dalam Pancasila. Itu kira-kira apa yang pertama yang dikatakan Soekarno waktu itu? Apa prinsip atau konsep pertama tentang Pancasila? Kita tadi membuka Pancasila. Apa? Ketuhanan ya? Ketuhanan. Tetapi kalau dalam pidatonya Soekarno tanggal 1 Juni itu, yang pertama itu bukan ketuhanan. Tuh, lalu apa Romo? Yang pertama itu adalah kebangsaan. Soekarno mengatakan nationally state mengarah pada negara, nationally pada pemerintahan. Dan itu juga waktu itu kan Indonesia juga belum terbentuk secara pemerintahan dan sebagainya, tetapi impian bersama adalah kebangsaannya. Nah, dalam pidato itu Soekarno menyampaikan bahwa tidak ada lagi yang namanya bangsa itu bangsa Jawa, negara Jawa, atau Indonesia Jawa, Indonesia Borneo dan sebagainya, tetapi satu kesatuan. Kalau ngomong kebangsaan itu yang pertama, kebangsaan. Nah, kalau ngomong Indonesia, maka Soekarno pada waktu pidatonya itu ngomong tentang yang pertama adalah kebangsaan. Yang kedua apa? Kira-kira yang kedua, nggak pernah ada yang baca atau dengar pidatonya Soekarno ya ini. Yang kedua adalah internasionali. Tetapi dalam pidato Soekarno itu internasionali ini lebih pada arti peri kemanusiaan. Mengapa Soekarno mengatakan peri kemanusiaan? Karena ya Soekarno adalah anak zamannya. Anak zamannya, kalau kita mungkin sekarang zamannya, tadi kata Mas Surya itu zamannya apa Mas Sur? Mobile Legends, PUBG, Free Fire atau apa lagi ya. Tetapi Soekarno adalah anak zamannya. Anak zamannya mengatakan peri kemanusiaan internasional. Mengapa? Karena pada waktu itu yang berkembang juga di dunia adalah konsep chauvinisme. Apa sih ini? Itu adalah konsep kebanggaan pada dirinya sendiri, negaranya. Loh, kita tidak boleh paham bangga kalau gitu, Romo. Enggak, tetapi kebanggaan yang berlebihan, yang memandang manusia lain, negara lain itu lebih rendah. Pada waktu itu ada yang namanya Nazi sebelumnya, memandang bahwa satu bangsa ini lebih tinggi. Konsep-konsep seperti ini yang ingin juga ketika Soekarno mengimpikan bangsa Indonesia, ini tidak bisa ada di Indonesia. Konsep chauvinisme. Nah, kita di sini itu juga diajak untuk seperti itu. Bangga boleh, tetapi jangan sampai kebanggaan kita itu merendahkan orang lain. Kok Pancasilanya beda, Romo? Kok tidak sama dengan Pancasila yang diucapkan ketika upacara? Yang ketiga adalah mufakat. Nah, mufakat ini juga adalah soal kesatuan. Yang keempat, kurang berapa menit Mas Surya? Oh, masih lama ya. Ya, yang keempat adalah solidaritas, juga keadilan. Keadilan ini soal bagaimana juga kemerataan, kesejahteraan yang merata. Ya, sedikit cerita. Nanti ini saya kira kita sangat bersyukur kalau kita dilahirkan di tanah Jawa atau Sumatera atau Surabaya ini.
bulan lalu itu ada banjir dan juga apa peristiwa bulan lalu? Gempa di Malang Selatan ya. Bulan lalu itu ada angin seroja dan juga banjir bandang di mana bulan lalu Mas? Di NTT, di Lembata, Donara dan sekitarnya, di Sumba juga. Nah kebetulan karena saya itu sehari-hari juga di yayasan sosial tempat saya ini pertama bergerak di pendampingan anak, dulu anak-anak jalanan, sekarang anak-anak pinggir atau anak-anak miskin kota, lalu di perburuan, bukan buruh yang suka demo, tetapi yang didampingi adalah manusianya. Yang ketiga adalah kebencanaan. Nah, dalam keterlibatan di bencana beberapa kali, entah itu waktu itu Gunung Merapi, Gunung Kelut, Palu, Lombok, dan terakhir adalah bulan lalu ketika kami memilih Sumba untuk tempat kami ikut terlibat. Itu kami sampai di satu tempat, saya sampai di satu tempat namanya Nggongi. Mas Ulum pernah dengar Nggongi? Nggongi itu Sumba bagian timur, Waingapu masih sekitar 7-8 jam ke selatan, itu hampir perbatasan dengan Australia. Jadi setelah Sumba itu ada pulau lagi, ada 2 pulau, setelah itu baru Australia. Nah di ujung Sumba bagian timur selatan, timur tenggara sana, nah itu ada satu desa namanya Nggongi. Bulan depan ya kemungkinan saya akan ke sana lagi untuk juga tahap recovery dan sebagainya. Nah, mengapa saya mengajak bersyukur? Karena tadi kan ngomong soal keadilan, kesejahteraan bersama. Tetapi di sana konsep-konsep kesejahteraan itu tidak ada sama sekali. Ketika masuk ke sana, itu susah sekali untuk bisa terlibat seperti halnya keterlibatan yang sebelum-sebelumnya, entah di Gunung Merapi, Kelut, atau Palu, atau mana. Di sana tidak bisa seperti biasanya orang tiba-tiba memberi, oh ini bawa bantuan nih, barang banyak, lalu ke sana langsung memberi masyarakat tanpa tahu itu siapa. Karena apa? Karena di sana masih sistem kerajaan, sistem kasta. Kalau kita memberi dan yang diberi ini adalah hamba atau budak dari bangsawan-bangsawan itu, namanya umbu raja. Kalau kita memberi, nah terus tanpa tahu siapa dia dan ternyata dia adalah hamba, maka secara sukarela orang yang diberi ini akan memberikan apa yang dia terima ini kepada umbu rajanya. Umbu itu adalah pria, sebutan pria, umbu raja. Kalau cewek seperti ini namanya rambu, bukan rambu-rambu lalu lintas ya. Saya sedikit belajar, itu yang paling cepat tertangkap di otak saya, umbu dan rambu. Nah, termasuk juga ketika kita memperbaiki rumah misalnya, kita memperbaiki rumah yang rusak, terus mengecat dan sebagainya. Kalau ternyata rumah itu lebih baik dari milik raja, umbu raja atau keluarga bangsawan di situ, maka secara otomatis orang yang dibangunkan rumah atau diperbaiki rumahnya itu tidak akan mau menempati rumahnya. Gitu. Karena dia merasa, oh ini kok lebih bagus dari punya umbu raja. Nah kalau tidak, kalau tetap maksa untuk menempati, maka 2-3 hari kemudian rumah itu akan rata. Nah dengan usianya yang sudah sampai sedemikian ini, ternyata masih ada tempat-tempat yang seperti itu. Nah lalu impian dari Soekarno tadi adalah kesejahteraan bersama, ternyata belum tercapai. Nah kita sendiri coba, kita sudah berlaku adil, solider tidak dengan teman kita?
pertanyaannya itu ya. Lalu yang kelima adalah ketuhanan. Loh, ketuhanan kok yang terakhir Romo di pidatonya Soekarno? Ya teman-teman, terakhir itu bukan berarti tidak penting atau yang paling atau paling kecil. Nah, tetapi lewat pidato 1 Juni Soekarno ini mengatakan bahwa ketuhanan itu harusnya berakar juga dari kebudayaan. Maka yang dimaksud Soekarno adalah ketika kamu menjadi orang Kristen misalnya, itu jangan jadi orang Kristen yang berlaga Eropa yang dibawa masuk terus dan sebagainya. Tetapi jadilah orang Indonesia yang kebudayaan Indonesia, tetapi kamu berketuhanan. Nah, beriman. Nah, seperti itu. Termasuk juga teman-teman yang Muslim. Ketika menjadi Muslim, itu kata Soekarno ketika berketuhanan yang berakar dari kebudayaan, itu adalah kita menjadi orang Indonesia sepenuhnya, tetapi kita berketuhanan. Nah, inilah yang menjadi dasar dan ketika berelasi itu, ketika kita benar-benar berakar pada budaya kita, tetapi kita memiliki iman yang kita imani masing-masing, yang kita percayai, maka hal ini tidak akan menjadi benturan. Nah, karena adalah akarnya budaya kita. Itu yang diimpikan oleh ya Bapak bangsa kita ketika berpidato di 1 Mei. Maka ya saya sangat senang sekali kalau malam hari ini kita bisa duduk bersama, ngobrol bersama, ya terlihat bersama seperti tadi dalam lagu Keroncong. Itu adalah indahnya persaudaraan, terlihat rukun ketika berjumpa, rukun ing patepangan. Nah, rukun ketika berjumpa, dan inilah yang namanya tadi nasi pecel. Nasi pecel yang terdiri dari macam-macam, tetapi ketika menjadi nasi pecel akan enak untuk dinikmati. Terima kasih. Ya, itu tadi pemaparan dari Romo Novan. Sangat banyak sekali Romo ya pemaparannya ya. Saya tadi bilang 10 menit loh Romo. Iya. Tapi awal tadi begitu banyak, tak apa-apa Romo. Menggambarkan Indonesia sebagai nasi pecel. Waduh, istimewa. Gimana? Masih lanjut lagi? Nah, kurang satu lagi narasumber kita. Saya persilakan Mas Ulum untuk menyampaikan paparannya. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat saudara saya Romo Novan CM. CM itu apa? Cowok manis. Masya keren. Cowok manis. Kepada yang terhormat senior saya Cak Nurholis, kemudian Ustadz Sueb Lemos. Memang ada nama Lemosnya belakangan. Keren juga ini. Kemudian senior saya Ketua PC IPNU, sahabat Abul dan sahabat Rozi dari PC Ansor, kemudian para romo, para pendeta, para jemaat, dan rekan Nita IPNU, kemudian teman-teman gereja yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Malam hari ini temanya adalah cangkruan. Ya, cangkruan. Kalau cangkruan itu harusnya di depan ini ada kopinya. Jadi cangkruan. Jadi kalau cangkruan itu ngomongnya santai saja. Jadi
karena tadi Romo tadi mengibaratkan Indonesia itu semacam nasi pecel, ya. Ibarat makan ini tadi sebenarnya sudah kenyang, ya, sudah banyak. Nah, saya cuman apa yang cari nong Jawa, embu, ya, embu. Embu itu kan nggak boleh banyak, titik ae, gitu. Kalau akeh berarti serakah. Nah, saya ingin menambahi sedikit cangkruan Pancasila di era milenial. Nah, sebelum saya memulai ini, saya ingin bersyukur dulu. Coba yang lahir di kota Surabaya siapa? Angkat tangan. Saya lahir di Surabaya. Hampir lebih dari separuh ini lahir di Surabaya. Maka malam hari ini kita harus bersyukur dan berbahagia. Kenapa? Karena yang menggali Pancasila, yaitu Bung Karno, itu juga lahir di Surabaya, di Lawang Seketeng, di Peniling. Walaupun dulu ketika mungkin saya masih sekolah pelajaran PSBB, ya PSBB ini gara-gara pandemi, PSBB ya, itu kan Soekarno lahirnya di Blitar. Baru-baru ini sejarah meluruskan ternyata Bung Karno itu lahir di Surabaya. Maka sangat patut ketika peringatan hari lahir Pancasila ini, ya di seluruh Indonesia boleh, tapi akan terasa istimewa kalau hari lahir Pancasila ini diperingati di kota Surabaya, karena yang menggali Pancasila itu juga lahir di Surabaya. Maka berbanggalah kita sebagai anak-anak Surabaya. Nah, Pancasila di era milenial. Pancasila itu lahir 1 Juni 1945. Usianya sama dengan usia kemerdekaan. Masihkah Pancasila itu pantas untuk menjadi dasar negara di era milenial ini? Saya kira sampai kapanpun Pancasila itu tetap menjadi dasar negara, dan ini yang harus kita pegang erat, karena itu sudah final, sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. Dan hari ini semakin kesini tantangan kita untuk menjaga Pancasila itu kayaknya juga semakin berat. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama, bukan saja orang Jawa, bukan saja orang suku lain dan lain-lain, tapi ini menjadi tantangan bersama dan menjadi tantangan bagi semua agama yang ada di Indonesia. Ya, kalau tadi Romo mengibaratkan Pancasila itu sebagai nasi pecel, ya, sebagai nasi pecel. Apa Indonesia sebagai nasi pecel? Saya mengibaratkan Indonesia itu sebuah rumah. Pondasinya itu dibangun atau dikokohkan oleh saudara-saudara kita yang Muslim, kemudian tiangnya dikokohkan oleh saudara-saudara kita dari Protestan, temboknya dibangun oleh saudara-saudara kita Katolik, kemudian kerangka untuk atapnya dibangun oleh saudara-saudara kita dari Hindu, dan gentengnya atau atapnya oleh saudara-saudara kita Buddha, dan perabotan yang ada di dalamnya diisi oleh saudara-saudara kita yang Konghucu. Nah, rumah itulah yang harus kita jaga, Pancasila. Ya, hari ini mungkin sebagian anak-anak muda itu sudah yang bermedsos itu, kalau di Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dulu zaman Soeharto, tahun-tahun sekitar tahun 90-an, sebelum tahun 2000-an, sebelum masuk era milenial, milenium ya, itu nggak ada anak-anak muda atau siapa itu yang berani menghina gak karu-karuan. Ya toh, hari ini sudah vulgar. Ya, hari ini sudah vulgar. Beberapa tokoh itu digambarkan seperti monyet, seperti binatang dan sebagainya dan sebagainya. Ini agamanya yang salah atau pendidikan moral Pancasilanya yang
tidak pernah dipelajari. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama. Kemudian yang kedua, tantangan dari Pancasila, yaitu hari ini muncul beberapa anak-anak muda, ya sudahlah tak akui sendiri, ada kelompok muslim yang dengan bangganya meneriakkan tentang khilafah, ya toh, tidak mengakui Pancasila, tidak mengakui bendera Indonesia, tidak boleh hormat. Bahkan kemarin 2-3 hari yang lalu ada temannya Cak Kholes itu yang bilang gak usah ngikut lagu Indonesia Raya. Nah ini kan ngeri sekali, ya kan? Itu bukan lagi tantangan saya sebagai muslim, ini tantangan, enggak, ini menjadi tantangan bersama, ya, tentang tantangan kita semua orang Indonesia. Ini bahaya. Berarti Pancasila ini semakin kesini semakin diuji. Tapi saya hakul yakin, dan mungkin kawan-kawan semua masih meyakini kesaktian Pancasila itu masih ada. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita. Makanya pada malam hari ini, ya, pada malam hari ini saya pesen, terutama kepada pribadi saya dan kepada kawan-kawan, wis ta medsosnya aja diseni sing galo-galo, ya toh, apa jauh di mata tapi dekat di doa, agak penting nulis status ngono kuwi itu, ya kan? Gak penting. Lanjutkan perjalananmu, tapi engkau akan saya tikung di sepertiga malam. Gak penting. Wes. Ya kan? Itu gak penting ngono-ngono kuwi itu. Yang penting itu hari ini kita hadirkan di media sosial kita, yaitu aura-aura positif, bagaimana menjaga Indonesia, bagaimana menjaga keberagaman, bagaimana menjaga cinta tanah air. Ini yang harus kita lawan, ya toh. Masa mohon maaf, kita ketik, ya, ada saudara yang dari Nasrani yang masuk Islam dan sekarang jadi penceramah, itu siapa? Yahya Wahloni. Ketik aja Yahya Wahloni, wes muncul semua beritanya, ya toh. Coba ketik Cak Nur Kholis, paling muncul titik. Ya, nah ini yang harus dirubah. Ya, ketik khilafah, udah muncul wabe. Ya, Khalid Basalamah sudah banyak. Nah ini yang harus kita kuasai. Siapa? Jadi tidak hanya anak-anak NU saja, tidak hanya anak-anak Muhammadiyah saja, semuanya, teman-teman Nasrani, teman-teman gereja, teman-teman Buddha, teman-teman Hindu, anak-anak muda ini, kita kuasai media sosial untuk menghadirkan aura-aura positif. Pesannya Kiai Said Agil Sirat ini, sudah wis gak usah macam-macam, jihad di medsos, ya, jihad di medsos, wis gak penting gabut di selfie ngene-ngene, wis ora penting, ya. Yang penting hari ini adalah kita menjaga Indonesia. Kemudian agama sama Pancasila tinggi mana? Tidak seperti itu. Karena Mbah Hasyim Asy'ari itu mengatakan agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan kedudukannya adalah saling menguatkan. Bagaimana kita bisa menjalankan ritual agama kita dengan khusyuk, dengan nikmat, tapi kita tidak mencintai tanah air? Benar enggak? Tidak mensyukuri tanah air. Pun begitu, mencintai tanah air tapi tidak beragama juga akan terus konflik. Maka agama dan nasionalisme ini harus berjalan bareng. Makanya di Nahdlatul Ulama ada istilah dari Mbah Hasyim itu, hubul waton minal iman. Mencintai tanah air itu adalah bagian dari iman. Kalau kata Romo, hubul wadon minal iman. Mencintai perempuan itu bagian dari iman, tapi dia tidak bisa mencintai perempuan. Berarti imannya terbalik.
ya. Jadi di kalangan teman-teman NU itu diplesetkan. Hubul wadon minal iman. Mencintai perempuan itu adalah bagian dari iman gitu. Tapi Romo ini imannya lebih kuat ya. Jadi saya kira itu pada malam hari ini yang namanya cangkruan itu apa? Harus ngobrol ya. Cangkruan itu kan harus ngobrol. Nah, saya pengen malam hari ini menemukan konsep Pancasila di era milenial itu seperti apa. Mari kita lanjutkan dengan diskusi. Teman-teman atau dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Itu Mas dari belakang. Mohon disebutkan namanya, terus dari mana, sama pilih narasumber. Berdiri Bapak. Iya Bapak. Terima kasih. Nama saya Priyadi. Nama kerennya Pak Pri. Panggilan keren. Pri, PRI. Pak Pri dari mana Pak Priyadi? Dari Gereja Ratu Pencinta Damai. Anak buahnya Pak Surya. Oh, enggak Pak. Monggo Pak, silakan mau bertanya apa? Saya sekedar apa ya? Boleh berbeda ya Pak Miftahul? Boleh Pak, boleh. Maklum. Boleh. Agak sedikit saja berbeda, tapi saya sangat hormat, sangat setuju dengan cara memerangi apa tadi medsos yang negatif itu ya. Kita kuatkan supaya anak-anak muda jangan terpengaruh dengan apa istilahnya buat atau sesuatu yang mengadu domba. Saya sangat terharu dengan teman-teman dari mana tadi GKJW ya, yang mengagumi betapa indah apa tadi pagi merekah ya, betapa indah tanah airku gitu. Itu semua karunia Tuhan Allah yang agung maha kuasa ya, Tuhan kita meskipun namanya beda-beda tapi Tuhan yang maha esa. Dari situ kemudian saya menggatukkan dengan Bapak Ulum tadi, kalau Pancasila itu suatu rumah. Nah, di sini yang saya kurang pas gitu aja. Saya berpendapat bahwa Pancasila itu bukan rumah. Kalau tadi teman-teman di KJW mengatakan karunia pertama adalah tanah air Indonesia. Yang tadi Bapak sebut kita makan, bernapas, hidup, mati di sini ya. Maka tanah air ini harus kita cintai. Nah, kalau karunia yang pertama ini kita jadikan sebagai karunia yang agung, ya harus kita pelihara, kita jaga, kita tingkatkan kualitasnya. Maka Pancasila itu menurut saya itu adalah alatnya, jalannya atau caranya supaya negeri Indonesia ini tetap terpelihara, makin berkualitas, makin menyejahterakan penduduknya di bawah kepemimpinan yang resmi Bapak Presiden. Nah itu, jadi saya berpendapat bahwa Pancasila bukan rumah, tapi lebih kepada sarana yang juga dikaruniakan oleh Tuhan tadi untuk membangun Pancasila. Membangun Indonesia Raya ini. Begitu pendapat saya, mohon ditanggapi. Terima kasih Pak Priyadi dari Pencinta Damai. Silakan Pak. Berdiri boleh silakan, atau duduk juga nggak apa-apa. Berdiri aja kalau gitu, biar ibu. Berdiri saja. Nah. Hadap ke belakang dulu Pak, biar Bapak Ibunya tahu ya cantiknya gimana. Perkenalkan, nama saya Niken dari GKJW Sidotopo. Saya bertanya kepada Romo Novan dan juga Pak Ulum. Menanggapi tadi tentang materinya Pak Ulum juga mengenai tentang medsos yang saat ini juga ramai tentang intoleransi. Nah, entah itu
medsos yang sering kita gunakan yaitu WhatsApp dan lain sebagainya, mungkin bukan hanya pada kaula muda, namun juga bapak-bapak dan ibu-ibu juga mungkin menggunakan, dan juga seringkali banyak informasi-informasi yang tidak benar atau hoax, sehingga banyak sekali informasi yang memecah belah umat di Indonesia, terutama memecah belah sila pertama. Nah, apakah ada suatu hal yang lebih dari ilmu tentang toleransi, misalnya mungkin multi religious belonging atau yang lainnya, lebih dari toleransi? Lalu bagaimanakah penerapannya? Terima kasih. Mengenai tentang Pancasila di era milenial, ini saya mau bertanya juga sekaligus minta solusi dari para narasumber. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Petrus Yohanes Bintang Iqbal Junior Suar dari Paroki Ratu Pencinta Damai Surabaya, dan kebetulan saya juga mewakili PMKRI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Moto kami adalah Pro Ecclesiat Patria, yang artinya bekerja untuk gereja maupun negara, gitu. Jadi sehubungan dengan itu dan sehubungan dengan tema kita, ini saya mau bertanya tentang solusi apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa-mahasiswa maupun kader-kader ini untuk mengatasi adanya seperti rasisme dan lain-lain di negara kita saat ini. Karena apa? Kami juga mahasiswa yang bergerak dalam suatu organisasi seringkali mengadakan acara seperti seminar maupun diklat tentang adanya cara mengatasi radikalisme dan apapun tema tentang rasisme, radikalisme dan lain-lain. Itu kami sering datang ke ke universitas-universitas serta bagian, tapi tetap masih ada pelaku-pelaku yang terutama yang kami survei ternyata itu dari anggota-anggota muda atau dari para mahasiswa saat ini. Jadi sehingga kami juga prihatin, apa yang kita lakukan ini ternyata setidaknya juga bisa dibilang sia-sia. Perjuangan kami ketika kami melakukan hal tersebut, bersosialisasi, melakukan tindakan-tindakan lain dan merangkul teman-teman organisasi, ternyata masih juga banyak hal-hal seperti radikalisme, rasisme, terorisme dan lain-lain yang ternyata itu dilakukan oleh para pemuda, terutama mahasiswa. Jadi saya minta tolong, mungkin tidak hanya narasumber, mungkin juga teman-teman atau bapak ibu sekalian yang ada di sini, gimana bisa memberikan masukan kepada saya, dan saya bisa nanti akan bagikan ke forum bagaimana caranya untuk mengatasi ini. Dan saya juga minta kepada bapak ibu yang datang serta teman-teman, jangan sampai kita terpengaruh dengan adanya radikalisme dan lain-lain pengaruh dari media sosial. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Mas Bintang. Mungkin tadi nggak apa-apa, ini masukan yang bagus bahwa Pancasila itu adalah alat atau sarana untuk menjaga Indonesia. Tapi tadi saya menyampaikan soal rumah itu adalah bukan Pancasila tapi Indonesia. Ya, Indonesia itu ibaratkan sebuah rumah, maka dibangun atas dasar beberapa agama dan kepercayaan. Nah, kemudian dasar yang untuk mengokohkan itu semua adalah Pancasila. Tapi terima kasih masukan dari Pak Priyadi. Kemudian yang kedua yaitu dari Mbak Niken dari GKJW Sidotopo, yaitu tentang maraknya muncul di medsos tentang intoleransi, berita hoak dan sebagainya. Kemudian cara mengatasinya bagaimana?
dan juga tadi menawarkan solusi, kalau nggak salah dengar ya, multi religius ya. Jadi gini, hari ini memang di medsos itu sudah luar biasa, tidak bisa dibendung ya, tidak bisa dibendung. Kita buka YouTube aja sekarang, buka YouTube, akun YouTube, buka klik gitu, pasti sudah muncul sudahlah, tak akui aja ya, justru yang melakukan hal-hal yang melakukan hal-hal intoleransi itu adalah saudara-saudara saya yang muslim. Ini lebih dominan melakukan di medsos provokasi-provokasi untuk melakukan intoleransi. Karena kalau saya melihat, dan ini juga kaitannya dengan Mas Petrus, kenapa anak-anak muda itu kok lebih cenderung pelaku radikalisme dan intoleransi ini, teroris dan sebagainya, itu kok masih anak-anak muda. Dan tak akui aja, kemarin di medsos itu rame, ada yang tidak setuju bahwa teroris itu adalah orang-orang Islam. Padahal saya katakan, teroris semua yang ada di Indonesia itu semuanya beragama Muslim. Terus apakah ada yang salah dengan Islam? Tidak. Yang salah siapa? Hari ini ya, nggak tahu di teman-teman gereja atau teman-teman Nasrani, semangat beragamanya anak-anak muda ini, giro beragamanya tinggi sekali ya, atau giro beragamanya tinggi sekali, semangat beragamanya tinggi sekali, tapi salah golek guru. Makanya kami mengatakan, orang itu menjadi radikal atau tidak menjadi radikal, atau menjadi toleransi atau intoleransi, menjadi teroris atau tidak menjadi teroris, menjadi mu'alaf yang baik atau tidak yang baik, tergantung siapa gurunya, tergantung dia masuknya lewat mana. Beragama itu kan harus bergembira. Katanya Mahfud MD itu, Profesor Mahfud MD, orang beragama kok ngamuk terus, maka dia agamanya salah. Siapapun itu beragama kok marah-marah, berarti salah. Karena beragama itu kan harus berbahagia, ya kan? Beragama itu kan harus berbahagia. Makanya tadi saya ngobrol sama guyonan sama Romo ini tanya, Mas Ulum sudah nikah berapa kali? Gitu. Ya jujur, saya sudah nikah 2 kali. Nah, Romo ini bilang, saya belum 3 kali. Disauti sama Mas Roji, jangankan 3 kali, 1 kali aja belum. Nah, begini ini kan agama itu harus dibuat guyonan, biar tensi intoleransi yang sudah tinggi di Indonesia ini harus turun. Nah, terus bagaimana untuk mengatasi berita hoax dan intoleransi? Tidak ada cara lain kecuali kita menjadi buzzer. Selama ini kan konotasinya negatif. Buzzer itu dibayar kayak nyebarkan hoax. Gak apa-apa. Saya ini di media sosial ngomong sama teman-teman aku, ini buzzer. Buzzer apa? Buzzer NKRI. Nah, hari ini tidak ada pilihan bagi kita kecuali menjadi buzzer NKRI. Perangnya lewat medsos. Hoax apapun lawan, intoleransi apapun lawan. Ngandal Menkominfo, gak bakal dihapus itu akun-akun itu. Saya nggak tahu. Pengen saya itu setiap ada akun yang memunculkan berita hoax itu secara otomatis tersistem langsung dihapus. Pengen saya seperti itu, tapi kan nggak bisa. Nah, caranya ya kita menjadi buzzer NKRI. Sudah, wes gak usah jadi buzzer cebong kampret, gak usah, buzzer NKRI. Nah, kemudian multi religius menjadi salah satu solusi. Iya, apa Mbak? Kan kita sehat semua. Apakah ada itu kayak lebih dari toleransi gitu? Apakah ada lebih dari toleransi? Karena toleransi sekarang kan kayaknya udah tidak berlaku. Ya, apakah ada ilmu yang lebih tinggi dari toleransi? Karena toleransi sudah
hampir tidak berlaku di Indonesia. Saya kira insya Allah toleransi masih ada di Indonesia, cuman kita berupaya keras untuk menjaga toleransi ini. Dan ya nggak apa-apa, ini masih aku dianggap wah sombong ibu ketua umumnya. Hari ini kita mendapatkan angin segar mungkin bagi pemeluk agama yang lain ketika Gus Yakut dipilih menjadi Menteri Agama. Awal menjadi Menteri Agama, pidato pertama saya masih ingat dari Gus Yakut yaitu tentang moderasi beragama. Jadi beragama itu harus modern. Nah, konsep-konsep moderasi beragama ini lagi terus digaungkan oleh Gus Yakut, bahkan membentuk Pokja. Ketua Pokjanya itu kalau nggak salah Mbak Lili Wahid. Siapa? Alisa ya. Alisa Wahid, putrinya Gus Dur, yang kita tidak ragu tentang konsen dia terhadap toleransi, moderasi beragama. Jadi kayak kemarin Gus Yakut setiap acara Kemenak itu sing donga aja Islam toh, harus doa seluruh agama. Nah ini tadi seandainya ada doa seluruh agama malah menarik. Jadi moderasi beragama itu penting ya. Insya Allah toleransi di Indonesia masih kuat ya. Sebenarnya yang melakukan intoleransi di Indonesia itu kecil, sekian persen lah, mungkin 1 atau 2%, cuman karena mereka menguasai medsos sehingga nampak besar. Nah sebenarnya kita ini semua pegang medsos, anak-anak 7 tahun, 8 tahun sudah pegang gadget semuanya, cuman kita tidak peduli sama itu, iya toh? Ayo coba statusnya kita ini, kalau pagi status WA-nya apa? Gak ada yang ngomong tentang Indonesia, ya kan? Statusnya aneh-aneh, kok kadang udah greme saya di foto buat status WA, kan gak? Gitu ya. Ada yang lucu teman-teman muslim itu sudah nulis status WA alhamdulillah sudah sholat sekian rakaat, kan lucu ya kan, yang belum dilaksanakan belum ditulis gitu. Nah itu. Nah kemudian tentang Mas Petrus tadi, bagaimana melawan rasisme dan radikalisme, yaitu nggak ada cara lain, beragama dengan benar. Melawan radikalisme tidak ada cara lain ya, dan tantangan ini besar sekali karena sudah sudah beranak pinak, tapi memang trennya menurun ya, trennya menurun. Hari ini teroris itu sudah bukan teroris yang zaman Imam Samudra dan Dr. Azhari ya, sekarang ini sudah level kerucuk-kerucuk lah ya, sudah enggak zaman itu, tapi trennya menurun, tapi selnya masih ada di mana-mana. Nah ini menjadi tugas kita untuk melawan itu ya, seperti kumpulan-kumpulan ini, bikin kumpulan-kumpulan kecil, diskusi tentang tanah air, tentang kebangsaan, tentang Pancasila, tentang keberagaman beragama, tentang moderasi beragama. Itu cara-cara yang terbaik. Nah yang paling penting pokoknya siapapun kita, apapun agamanya, ketika semangat beragama kita tinggi, carilah guru yang tepat. Saya kira itu ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Lulu. Iya teman-teman, tadi soal intoleransi, terus juga soal bagaimana kita bermedsos atau memerangi hoax dan sebagainya. Kita semua hidup, kalau temanya adalah di zaman milenial. Milenial ini identik dengan dunia digital. Nah, siapa yang di sini tidak bawa HP? Nah, 1, 2, semua bawa. Oh, bawa. Iya, seringkali meskipun dunia digital itu luas, tetapi seringkali kita ini lebih mudah untuk ya sini ya, kita yang paling anggap paling lengkap ya, HP. Nah, tahun lalu itu saya mengadakan penelitian kecil-kecilan ketika sekolah itu mulai di rumah saja atau
lewat daring itu saya menyebarkan beberapa angket ke 1-2 sekolah itu soal bagaimana pemanfaatan internet selama masa pandemi, di awal pandemi. Nah, itu banyak ternyata yang menggunakan internet ini hanya untuk hiburan. Nah, kalau sekarang malam ini saya tanya kepada teman-teman, kira-kira dalam sehari itu apa yang paling sering kalian buka? Ayo. Oh, ambil Domino loh, berburu skater loh. humor politik paling ya. Apa yang paling sering kalian buka? Atau udah, saya ganti pertanyaannya. Nih, di aplikasi di dalam satu handphone yang ini, berapa banyak aplikasi medsos kalian? Medsos itu banyak, loh. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok itu termasuk. Nah, oh ya WeChat, terus apa lagi? Tinder atau apa? Oh, saya dapat dari Mas Surya. Bigo. Kata dong. Bigo. Wow. Berapa banyak? Ayo hitung. Nggak terhitung Romo. Nah, waktu itu survei saya itu ingin melihat sejauh mana masyarakat kita itu melek digital. Jadi melek digital itu atau literasi digital. Literasi itu nggak soal saya bisa baca A, B, C, D lancar sampai Z, tetapi soal bagaimana kita tahu, mengerti, menggunakan ya HP kita masing-masing, media sosial kita masing-masing, dan juga melek atau ya terliterasi secara digital. Nah, jadi ini yang pertama-tama betul kata Sulum tadi, yaitu bagaimana kita tes. Terlalu dekat paling Mas Surya ya. Ya, sekarang kita itu bisa melek soal digital. Jadi tahu apa yang kita buka, tahu apa yang kita baca, tahu apa yang kita sebarkan. Jangan dapat berita saya ini pengen jadi pertama yang menyebarkan, jadi langsung saya share kemana-mana. Bangga kan kalau jadi yang pertama. Nah, tetapi kita tidak tahu apa yang kita sebarkan. Tuh. Jadi soal hoax dan sebagainya, pertama-tama kita harus melek soal apa yang kita baca, melihat, menyadari. Lalu soal tadi multi religius, ya itu tetap penting. Pendidikan, kesadaran, membangun kesadaran tentang bahwa kita tidak hidup sendiri, ada orang lain yang di sekitar kita. Nah, lalu bagaimana? Apakah itu sekarang sudah melemah? Tidak. Tetapi akan lebih kuat lagi kalau multi religius itu. Saya teringat seruan Paus Fransiskus, pemimpin agama Katolik di tahun ini untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Nah, Hari Komunikasi Sosial Sedunia itu temanya adalah, seruannya adalah datang dan lihatlah. Jadi bukan hanya dengar dan sebarkanlah, tetapi datang dan lihatlah. Nah, itu kita diajak untuk datang. Nah, datang dan bertemu, berjumpa. Kalau tadi multi religius itu, kalau mungkin kok tidak ada efeknya Romo? Ya mungkin selama ini kita hanya mendengar dari teori-teori saja, ilmu-ilmu saja. Tetapi kalau datang dan lihatlah, itu kita ketemu langsung. Berapa kali kalian dari yang dari sini, dari tempatnya Cak Kolis ini, datang ke RPD Ratu Pecinta Damai, atau datang ke
GKJW atau datang ke tempatnya atau gereja Cahaya Kasih, AKBP. Nah, berapa kali kalian main? Atau teman-teman RPD? Mana teman-teman RPD? Berapa kali datang atau main ke sini? Untuk datang dan melihat apa yang dilakukan teman-teman kalian yang di sini. Jadi seruan datang dan lihatlah ini itu ya berkaitan bagaimana kita mau berjumpa dengan orang lain. Perjumpaan inilah yang kemudian akan yang membongkar kecurigaan, prasangka terhadap satu sama lain. Itu. Jadi kalau mau memerangi intoleransi, yaitu datang dan lihatlah. Jangan dengar dan sebarkan tanpa tahu apa yang terjadi. Tuh, satu lagi. Lihat catatan saya. Bukan Mas Surya, saya jadi lupa ini. Inilah perbedaan kalau yang Mas Ulum kan mencatat, saya mengingat-ingat saja akhirnya lupa ini ya, seperti ini. Iya, tapi itu tadi teman-teman. Satu, yaitu bagaimana kita berani berjumpa satu sama lain. Seperti itu. Ya. Itu saja saya kira, termasuk juga untuk Mas Petrus Bintang tadi. Mas Petrus Bintang, yaitu sering-seringlah berjumpa. Saya ya menjadi seperti ini, maksudnya bisa dengan akrab dengan siapapun itu juga karena terbentuk karena saya sering berjumpa. Dulu ketika masih kuliah itu juga sering berjumpa dalam ini formalin, wah namanya keren, koyo pengawet aja. Tapi itu adalah singkatan dari Forum Lintas Agama, mahasiswa lintas agama. Nah, formalin. Lalu juga saya tiap hari dalam karya saya, dalam tugas pertusan saya itu, saya juga berjumpa dengan banyak orang. Nah, saya selalu mengajarkan ke anak-anak yang saya dampingi, itu adalah ya kita belajar untuk mengalami dikasih supaya kita bisa mengasihi. Maka teman-teman, kalau ya untuk membangun tadi kebersamaan, juga membangun Pancasila lebih-lebih untuk memerangi intoleransi, ya mari kita juga mengalami rasa solider dengan teman-teman, lalu kita bagikan pengalaman itu. Seperti itu. Dan satu saya ingatkan lagi, datang dan lihatlah. Terima kasih dari Romo Nova. Mungkin itu nanti beberapa penjelasan setelah pemaparan. Saya meminta maaf karena waktunya udah mulai malam, jadi nggak bisa terlalu panjang-panjang. Meskipun besok libur, tapi kan tetap kita menghargai tetangga kanan kiri kalau kita masih baik, dari pemaparan kedua narasumber, saya berharap yang tadi bertanya dari Pak Pri, Mbak Niken sama Mas Bintang, semoga mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Dan juga terutama untuk Mas Bintang dan Mbak Niken ini ya, yang muda, saya berharap juga menjadi virus pembawa perdamaian. Ya, semangat ya. Iya Romo, silakan Romo. Satu saya jadi ingat sekarang. Gus Aa, salah satu teman Gus Aa itu yang di Lemongan Jember, Laskar Hijau, itu sering ngomong ke saya itu seperti ini, Romo, kalau berbuat baik, berjumpa dengan orang lain, terus ada pengalaman yang baik, itu jangan takut untuk menulis dan menyebarkannya, jangan menyimpan sendiri. Nah, itu Gus Aa, salah satu teman yang di Lemongan Jember, mengatakan itu kepada saya. Jadi jangan ragu untuk berbagi. Tadi kalau Mas Ulum, ayo viralkan hal-hal baik ya. Jadi jangan malu, jangan takut untuk berbagi hal-hal yang baik juga. Baik Romo. Bagaimana teman-teman? Sudah jelas?
Ada? Oh, ada tambahan pertanyaan. Monggo. Saya tambah satu lagi Pak ya, karena waktu Pak Josia, saya boleh minta tolong? Kerja dong, duduk aja. Siapa tadi? Yosua ya? Oke, matur nuwun. Pak. Saya Dharma dari GKJW Tanjung Perak. Saudara-saudaraku yang dikasihi, ini bukan pertanyaan, tetapi sebagai ungkapan saja ya, ungkapan saya setelah saya beberapa kali mengikuti cangkruan ini, salah satunya adalah di LPD, cangkruan budaya yang dihadiri oleh Romo Alusius, Bapak Antonius dan Cak Inung waktu itu, seingat saya ya, dari dosen di IAIN. Dan sekarang juga demikian. Ada satu statement yang ingin saya sampaikan. Kalau kita bicara terkait dengan Pancasila di era atau di zaman milenial, kadang-kala Pancasila itu terlalu luas. Anak-anak kita juga harus memahami butir-butir Pancasila. Sila pertama ada berapa, sila kedua ada mungkin akeh sing diwaca terus diwapal dan sebagainya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan semua, perlunya kita membumikan Pancasila itu kepada anak-anak di zaman milenial ini. Salah satu contoh, pernah beberapa tahun yang lalu kami juga mencoba untuk memberikan pemahaman, pengertian pada adik-adik kami, pendidikan itu, adik-adik jangan alergi terhadap teman-temanmu yang tidak seiman. Bahkan kami sudah mencoba untuk mengajak teman-teman pemuda keliling ke Cengho, ke Lamongan, ke Pura dan sebagainya, keliling. Dan kami bersyukur lewat Cak Kolis waktu 2 tahun yang lalu, salah 3 tahun ya, Cak Kolis membawa anak-anak kecil, anak madrasah ya Pak Kolis ya, itu melihat gereja kami. Ya meskipun tidak harus tahu doktrin dan sebagainya, tetapi gereja itu opo dan sebagainya, sederhana sekali. Tetapi ini semua adalah cara-cara kita membumikan Pancasila ini kepada zaman-zaman milenial ini, anak-anak kita ini. Kalau kita yang tua-tua, kalau kita yang senior, ya kita anggap senior lah, yang menata semua ini, tidak hanya sebagai wacana, retorika dan sebagainya, tidak mewujudkan itu, ya zaman milenial ini, anak-anak kita ini juga tidak akan paham. Pancasila hafal, tetapi yang paling penting adalah, karena Pancasila ini adalah falsafah hidup, bagaimana anak-anak kita ini juga mengimplementasikan atau mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu mungkin yang perlu, bukan pertanyaan tapi statement kita yang mungkin yang perlu, mari kita membumikan Pancasila di zaman milenial ini, supaya semakin sering kebersamaan di antara perbedaan itu, artinya bangsa kita, bangsa Indonesia akan kelihatan lebih bangkit. Tidak hanya berkudet muter-muter masalah internal, tetapi kita akan lebih bangkit, memikirkan yang lain, yang lebih besar dan lebih luas. Matur nuwun, itu aja. Sami-sami Pak Dharma. Dari Pak Dharma ini sangat menarik sekali ya, membumikan Pancasila. Saya sangat terkesan, terutama karena dulu saya itu, kalau dibilang ya Pak, sebagai anak muda juga anak milenial, untuk kegiatan seperti ini tuh ngapain sih?
Iya, saya pasti gitu. Pemuda itu ngapain sih? Lah apa sih? Beruntuk tua aja lah. Nom iki cangkruk mobil rokokan, mobilnya jenar. Iya, kan gitu Pak. Dari seringnya saya bertemu, seringnya jajak Pak Kolis, ya inilah kegemaran yang selalu saya rindukan. Ketemu dengan teman-teman yang lain, ketemu dengan berbagai teman-teman, baik yang putih, hitam, yang cantik, yang enggak, ya ya tahu, ya seperti itulah. Kalau dari Romo sama Mas Ulum mau menanggapi atau gimana? Menanggapi Pak Darman, silakan. Kalau menambahi, silakan Mas Ulum. Ya, saya cuman statement bagus dari Pak Darman membumikan Pancasila kepada anak-anak milenial. Jadi ya sederhana aja, berkumpul, bermain, saling berkunjung dan sebagainya. Saya ingin, ini sudah terakhir ya. Terakhir, nggak apa-apa. Ya. Sekalian closing statement. Closing dari statement Mas saya Ulum. pada malam hari ini adalah kita tidak boleh berhenti bekerja untuk menghadirkan Pancasila. Kita tidak boleh berhenti bekerja menghadirkan Pancasila. Sangat istimewa. Kalau dari Romo Nova, silakan Romo. Kalau dari saya, jangan pernah takut untuk berjumpa, saling berjumpa. Kalau Cak Kolis juga sering mengatakan, kini ini kudu akeh-akeh ngopi, artinya berjumpalah, karena dari situ akan muncul pengalaman-pengalaman baru, dan itulah Pancasila itu kan benar-benar kita rasakan. Baik, itulah closing statement dari kedua narasumber. Saya rasa sesi sharing pada hari ini saya akhiri karena masih ada beberapa acara selanjutnya. Mari kita apresiasi, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Romo Novan dan juga Mas Ulum selaku narasumber. Saya sangat berterima kasih. Begitu banyak ilmu, begitu banyak pemaparan yang sangat-sangat berharga bagi kita semua, terutama di kaum teman-teman yang milenial dan muda ini, di mana sering bertemu dan membumikan Pancasila lebih digaungkan lagi.